Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sahabatku semuanya? Mudah-mudahan teman-teman sahabat semuanya sehat selalu, sukses selalu, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sahabat semuanya, pada pagi hari ini dan pada video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman kita yang lain tentang bagaimana cara membuahkan jambu madu, ya kan kawan. Sebetulnya ya kan kawan, pada video-video kita yang terdahulu itu sudah ada bagaimana cara membuahkan jambu madu. Jadi pada video kali ini baiklah akan kita ulang kembali ya kan kawan. Mungkin kawan-kawan kita yang lain belum menyimak. Di sini akan kita berikan secara umum dan intinya ya kan kawan. Sebetulnya ya kan kawan, sahabat semuanya, jambu madu ini dia suka berbuah ya kan kawan. Dia suka berbuah dan gemar berbuah. Cuman kita kadang-kadang ya, kita sendiri kadang-kadang tidak gemar untuk membuahkannya ya kan kawan. Nah, jadi bingung juga dia ikan kawan ya. Kawan kita yang lain ini sudah sekian lama jambunya belum juga berbuah ikan kawan. Nah, jadi seperti tanaman hias saja. Batangnya mungkin subur, bagus, daunnya juga mungkin bagus, tapi kenapa kok belum juga berbuah ya kan? Jadi kalau misalnya batangnya dan daunnya bagus, itu asupan nutrisi yang untuk batang dan untuk daun itu mungkin sudah cukup ya kan kawan. Tapi untuk buah, asupan nutrisi untuk buah itu mungkin masih kurang, maka dia belum enggan untuk berbuah. Baik teman-teman sahabat semuanya, pada kesempatan video ini kita akan rangkum semuanya bagaimana cara membuahkan jambu madu. Yang paling penting dan pertama ikan kawan, asupan nutrisi yang ada di dalam tanah ikan kawan. Tidak lain dan tidak bukan, yang pertama adalah asupan pupuk yang akan kita berikan. Jadi usahakan ya kan kawan, atur pemupukan secara rutin dan kontinu ya kan kawan. Jangan sekali-kali kawan-kawan berikan pupuk, misalnya berikan pupuk sekali, sudah tuh libur agak setengah tahun ataupun satu tahun tidak berikan pupuk, ya tidak akan berbuah-buah ya kan kawan. Dia pun juga akan enggan untuk berbuah. Jadi berikan pupuk setiap aturan yang sudah kita berikan. Di sini kita memberikan aturan di dalam pemberikan pupuk adalah sekali 15 hari. Jadi kawan-kawan sahabat semuanya, di dalam langkah pertama dalam memberikan pemupukan, kita memberikan pupuk yang namanya NPK ya kan kawan. NPK, natrium fosfat kalium. Sebetulnya pupuk NPK ini sudah pupuk komplit ya kan kawan, pupuk komplit, tapi kadar dosisnya itu rendah. Apa yang maksud dengan komplit? Untuk akar, batang, daun dan buah sudah cukup di dalam pupuk NPK. Nah, itu makanya dia disebut dengan pupuk unsur N, unsur P dan unsur K. Natriumnya ada di situ, fosfatnya ada di situ, kaliumnya ada juga di situ. Tapi kadarnya masih rendah. Sebetulnya kalau kita terus memberikan pupuk NPK ini tadi kan kawan ya, dia juga bisa berbuah, tapi dalam jangka waktu yang lama ya kan kawan. Lama karena memang dosisnya, kadarnya nutrisi di dalam pupuk NPK ini memang rendah. Dan pupuk NPK ini tadi memang harus juga kita berikan ya. Supaya apa? Supaya memberikan kebiasaan kepada tanaman kita dalam pemupukan. Nah, jadi
kadarnya kita berikan yang rendah dulu supaya apa? Jangan terkejut ya kan kawan. Sama dengan kita manusia ya kan kawan ya. Kita tidak biasa memakan sesuatu yang tidak biasa kita makan. Lalu kita makan. Sementara dosisnya tinggi. Maka bukan menambah kesehatan, ataupun misalnya kita sakit bukan tambah sehat, tapi malah tambah sakit, bahkan bisa mati kan kawan. Begitu juga dengan tanaman kita berikan sedikit demi sedikit dulu untuk memberikan kebiasaan kepada tanaman kita, dan merangsang akarnya supaya bisa menyerap pupuk ini tadi dan terbiasa menerima pupuk yang kita berikan. Nah, itu tujuan daripada pupuk NPK ini kita berikan. Selanjutnya setelah 15 hari pertama ya kan, 15 hari pertama kita masih berikan NPK, 15 hari kedua kita tetap masih berikan NPK, 15 hari ketiga ya, 15 hari ketiga atau 1 bulan setengahnya kita rubah, kita berikan pupuk TSP KCL plus kompos ya, TSP KCL plus kompos. Nah, begitu selanjutnya ya, dan seterusnya sampai jambu kita berbuah. Kalau NPK ini tadi kita berikan 3 sendok teh ya kan kawan. 3 sendok teh. 15 hari pertama kita berikan 3 sendok teh ya, 3 sendok teh ya kan kawan, bukan 3 sendok makan, apalagi 3 sendok nasi kan kawan. Jadi 3 sendok teh, jangan 3 sendok nasi. Kalau 3 sendok nasi bisa mati nanti tanaman kita ya kan. 3 sendok teh 15 hari pertama, 3 sendok teh 15 hari kedua 3 sendok teh, 15 hari ketiganya baru TSP KCL plus kompos. Untuk TSP ya, untuk TSP kita berikan 3 sendok teh, untuk KCL kita berikan 1 sendok teh ya. Nah, begitu selanjutnya ditambah dengan kompos ya kan kawan. Kompos kita berikan sebanyak 1 kilo, minimal 1 kilo kita berikan kepada tanaman kita sebagai pelengkap daripada TSP dan KCL. Kalau misalnya tidak ada kompos ya tidak apa-apa ya kan kawan. Yang paling pentingnya sekali adalah TSP dan KCL, karena kompos ini tadi kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak pada diri kita ataupun di lingkungan kita. Kalaupun tidak ada kompos, kita bisa berikan juga pupuk kandang ya, pupuk kandang yang lain, ayam atau kambing bisa juga ya kan kawan. Kotoran ayam dan kotoran kambing, jangan kotoran manusia juga, nanti bisa teler semuanya ya kan kawan ya. Nah, jadi itu ya kan kawan, itu yang pertama. Yang kedua ya kan kawan, yang keduanya adalah pengurangan daun. Nah, jadi daun yang kita miliki, daun yang ada di pada tanaman itu harus kita kurangi ya, daun dan tunas-tunas air. Jadi tunas-tunas juga jangan terlampau banyak di tanaman kita. Cukup berikan misalnya batang 1 bercabang 2. Dari 2 cabang ini tadi masing-masing berikan 2 cabang. Dari 2 cabang ini nanti berikan 2 juga. Begitu seterusnya. Kalau sudah dia tinggi, udah besar, udah kuat cabang ini, gunanya untuk memberikan kekuatan ya kan, untuk keindahan daripada tanaman jambu madu kita. Yang ketiga ikan kawan, yang ketiganya adalah lakukan penyiraman setiap pagi dan sore kan kawan, rutin. Kawan harus berikan penyiraman pagi dan sore. Tapi kalau musim penghujan mungkin penyiraman akan kita kurangi, karena memang air di dalam tanaman kita rasanya sudah cukup. Kita cukup melakukan penyiraman pada sore harinya. Ya, kalau misalnya malamnya hujan ya kita nggak usah siram pada pagi harinya, cukup di sore harinya. Dan sore harinya juga jangan terlampau banyak ya kawan-kawan, karena dia akan menyambut malam hari. Di malam hari nanti akan terjadi kelembapan dan tanaman tidak banyak membutuhkan air. Jadi kawan-kawan sahabat semuanya, pada intinya ya kawan-kawan semuanya, di sini saya menekankan inti daripada cara membuahkan jambu madu ini adalah pemupukan kawan-kawan. Ingat, tidak lain dan tidak bukan nutrisi yang dibutuhkan di dalam tanaman adalah pemupukan.
Nah, jadi jangan pernah ketinggalan pemupukan ya. Lakukan pemupukan secara rutin, jangan patah semangat, insya Allah ya kan kawan. Insya Allah tanaman Anda dan kawan semuanya akan berbuah. Tapi kalau misalnya pemupukan kita kurangi, kadang-kadang kita lakukan pemupukan, kadang-kadang tidak. Sekali pemupukan agak 3 bulan 4 bulan baru kita berikan pemupukan, itu salah ya kan kawan. Maka tanaman kita juga enggan untuk berbuah. Sama dengan kita sebagai manusia, kita kembalikan diri aja kepada diri kita sendiri ya kan kawan. Kalau kita sendiri kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak, jangankan mau gemuk ya kan kawan, kayak saya kurus ini kan kawan. Mungkin jarang makan ya kan ya. Sama dengan manusia, kalau misalnya dia jarang makan ataupun nutrisi dalam tubuhnya kurang, maka tubuhnya akan kurus, bahkan sakit, dan lama-lama wassalam ya kan ya. Nah, begitu juga dengan tanaman ya. Kalau tanaman kita kurang perawatan, nutrisinya nutrisinya tidak cukup, jangankan untuk berbuah ya kan kawan, jangankan untuk berbuah, mati adanya mungkin ya kan ya. Nah, jadi itu ya kan kawan ya. Jadi pertama adalah berikan pemupukan yang cukup sesuai dengan aturan. Yang kedua, pengurangan daun dan tunas air ya, daun kita kurangi. Nah, tapi jangan dibotak juga ya kan kawan ya, kasihan nengoknya. Kurangi daunnya secukupnya, jangan dihabiskan betul ya, karena memang daun batang tanaman kita ini tadi memproses makanannya itu di daun ya kan kawan. Kalau misalnya daunnya udah habis ataupun kurang ya, tentu proses pemasakan tanaman ini tadi, nutrisi tanaman ini tadi itu akan berkurang. Tentu penyuplai makanan kepada tanaman, bahkan untuk membuahkan pun itu akan berkurang. Jadi kurangi daunnya secukupnya aja ya, sekedarnya aja. Yang keduanya adalah kurangi tunas-tunasnya, jangan terlampau banyak. Baik teman-teman sahabat semuanya, mungkin itu aja ya kan kawan. Yang paling saya tekankan di sini adalah pemupukan. Lakukan pemupukan secara rutin ya, jangan patah semangat ya, terus lakukan pemupukan, insya Allah ya kan kawan, yakin jambu madu kita akan berbuah ya. Demikian saja ya kan kawan ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Bagi kawan-kawan yang belum memberikan tanda, silakan di like, komen, dan subscribe-nya ya kan kawan, untuk mendukung channel ini terus berkembang. Dan tekan juga tombol loncengnya agar kawan-kawan mendapatkan video terbaru dari kami dan tidak ketinggalan informasi. Terima kasih, banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanaman beni Afgan.